Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Speak After Lunch. Saya juga masih ditemani oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Cak Eri, kalau kita berbicara masalah berbagai macam program unggulan prioritas di tahun ini, salah satu yang tidak boleh ketinggalan adalah terkait bagaimana upaya pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh kawasan wisata di Kota Surabaya dan juga menggandengkannya dengan UMKM, lalu juga ada kawasan wisata kuliner. Nah, bagaimana progres jauh ini, Cak Eri, untuk pengembangan ketiganya? Jadi progres ini terkoneksi ya antara satu dinas dengan dinas yang lainnya. Ini saya harus cerita dulu. Saya nyampaikan ke teman-teman pemerintah kota waktu itu. Apa tujuan negara ini? Adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu, mengurangi kemiskinan. Kedua, mengurangi pengangguran. Ketiga, menghilangkan kematian angka ibu dan anak. Menghilangkan stunting. Ini, terus meningkatkan IPM, menggerakkan ekonomi. Semua ini harus hilang. Tapi ujungnya semua ini adalah karena kemiskinan. Ketika orang miskin hilang, maka semua akan bisa tercapai. Itu intinya kan. Betul. Saya sampaikan kepada teman-teman, apa prioritas kamu dalam menentukan sebuah anggaran? Setiap anggaran yang dikerjakan oleh semua dinas, itu harus mengarah ke tempat ini. Mengurangi kemiskinan. Disitulah akhirnya kita sepakat. Dan saya mengatakan bahwa pemerintah tidak ada pilihan. Kita harus mengerjakan dan menyelesaikan ini secara masif. Sehingga muncul kalimat yang saya sampaikan, anggaran pemerintah ini ada yang idle banyak. Asetnya idle, bukan anggaran idle, asetnya idle. Nggak digunakan. Ini manfaatkan. Karena apa? Orang miskin ini dia butuh uang untuk menjadi tidak miskin. Apa yang dibutuhkan? Pekerjaan. Dan disitulah kita mengatakan program padat karya. Program padat karya itu adalah aset pemerintah kota, dimanfaatkan, dikerjakan hasilnya untuk masyarakat miskin. Yang kedua, aset yang dimanfaatkan oleh kita dengan para investor yang akan kita kerjasamakan, tapi yang bekerja adalah orang Surabaya semua. Baik. Ini, dua ini. Disitulah akhirnya ada padat karya. Padat karya kita bangun, terbukti akhirnya. Ada yang mengatakan itu tidak mungkin, hal yang tidak masuk akal. Bahkan staf saya sendiri itu mengatakan itu tidak mungkin. Pak Wali ini aneh-aneh saja, tidak masuk akal. Gitu. Itu tersampaikan. Tapi saya mengatakan, ketika kita punya niat, pasti bisa. Kita jalan. Alhamdulillah terbukti. Untuk orang yang tidak pernah jahit, hidupnya kita latih jahit, kita berikan mesin, pendapatannya yang 500.000 menjadi 4 juta per bulan. Yang orang membuat paving, pendapatannya 6 juta per bulan dari nol, yang tidak punya pendapatan, luntang-luntung keluarga miskin masuk ke 6 juta. Kita punya viaduk itu tempat makan seperti kafe yang bekerja orang miskin. Yang kita latih kita gabungkan dengan para chef di sana. Dia bekerja, pendapatannya di kafe ini sudah 88 juta per bulan. Romo Kalisari. Kita buat tempat wisatanya itu kita gerakkan, semuanya kita berikan kepada warga miskin pendapatannya. Karena yang bekerja semuanya warga miskin, ada 100 orang. Bahkan yang lebih saya tidak bisa membayangkan itu adalah ketika di situ ada UMKM, Mas. UMKM-nya itu mati lama. Tapi ketika tempat Romo Kalisari Adventure itu menjadi tempat wisata, maka orangnya itu sampai bercerita dengan tangannya gemetar. Karena satu hari, Sabtu saja, itu 6 juta. Masya Allah. Omsetnya. Sampai dia, Pak, saya tidak percaya. Tapi di situ ada kebanggaan tersendiri. Kalau kita ini mau bekerja untuk umat, maka itu harus kita lakukan. Karena itulah prioritas tahun 2023. Kalau saya kemarin hanya sekitar ratusan miliar, hanya 100 miliar ya yang kita gunakan untuk masyarakat, insya Allah kita komitmen sesuai dengan Perpres, maka 40% anggaran APBD itu akan kita gunakan, dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya. Berarti saya akan memasukkan orang-orang yang belum bekerja, orang BR untuk bekerja dari anggaran Pemkot yang sebesar 3 triliun. Masya Allah, siap. Jadi 40% dari APBD akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM di Kota Surabaya. Nah, kalau kita berbicara masalah APBD, Cak Eri, tadi saya sempat mengatakan bahwa diproyeksikan tahun depan di tahun 2023 APBD Kota Surabaya dari 10,6 jadi 11,2. Nah, ini rencananya, Cak Eri, anggaran sebesar ini akan difokuskan kemana saja, Cak Eri? Jadi sebenarnya kita ada beberapa prioritas ya. Yang pertama terkait penyelesaian masalah banjir genangan. Karena saya tidak ingin ketika ada hujan ada genangan. Jadi alhamdulillah beberapa titik yang sudah kita sentuh tidak ada genangan. Yang belum kita sentuh memang masih ada genangan. Yang kedua, kita utamakan untuk mengurangi kemiskinan. Karena saya katakan sama teman-teman, buat apa kita membangun sesuatu bangunan yang monumental
kalau rakyat kita masih banyak yang kekurangan. Karena ada yang mengatakan sama saya, anak buah saya mengingatkan, Pak Eri ini sebagai wali kota harus meninggalkan bangunan yang monumental agar diingat oleh masyarakat. Jadi nanti akan diingat itu loh kerja. Saya bilang tidak. Karena tanggung jawab saya sama Tuhan, sama Gusti Allah. Kalau saya membangun suatu bangunan yang monumental harganya ratusan miliar, tapi rakyat saya ada yang tidak bisa makan, rakyat saya masih ada yang stunting, itu bodohnya saya sebagai seorang pemimpin. Karena itu saya bilang, terkait dengan kepemimpinan itu urusannya Gusti Allah yang membuka hatinya masyarakat. Tapi saya tidak ingin membangun monumental. Karena itulah anggaran yang di tahun 2023, 2022 bisa dilihat. Tidak ada bangunan monumental, tapi kita menyelesaikan sebuah masalah banjir, terus kemiskinan. Tapi yang pasti tadi banyak di sana itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Itu kita lakukan banyak pekerjaan yang kita munculkan di sana, bantuan penyelesaian stunting. Jadi saya bilang tadi, kematian ibu dan anak, ini tujuan bernegara sebenarnya. Tujuan bernegara itu adalah salah satunya stunting, mengurangi atau menghilangkan kematian ibu dan anak, kemiskinan, mengurangi pengangguran, itu sudah jelas kok tujuan negara itu. Nah, kenapa kita harus keluar dari sana? Hanya untuk mencari sebuah popularitas. Karena saya tidak diajarkan oleh orang tua saya untuk mencari popularitas, tapi masih ada rakyat yang membutuhkan, dan itu tidak akan pernah saya lakukan. Siap, rasanya kami tentu warga Kota Surabaya juga akan semakin semangat di mana nanti semakin tahun ini seluruh angka kemiskinan Kota Surabaya bisa semakin rendah dan juga bisa terkikis dari Kota Pahlawan. Terakhir, Cak Eri, apa semangat yang ingin disampaikan kepada warga Kota Surabaya terkhusus di momen 10 November di Hari Pahlawan ini? Seluruh warga Surabaya, saya nyuwun tolong terpatrikan dalam hati jenengan semuanya semangat tauladan dari para pahlawan. Pahlawan telah berjuang sampai titik darah penghabisan, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta. Hanya untuk siapa? Hanya untuk kita, penerus bangsa ini. Berarti hari ini saya nyuwun tolong, ayo kita sama-sama berjuang. Kemerdekaan dicontohkan dengan perjuangan bersama pemerintah dengan rakyatnya. Hari ini masih banyak kebodohan, putus sekolah, masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran. Maka tidak akan pernah bisa diselesaikan kalau kita tidak pernah berjuang, bertempur dengan kemiskinan, kebodohan, tanpa kebersamaan antara pemerintah dengan rakyatnya. Waktunya 10 November menjadi kebangkitan kita untuk bersatu, mengukir kembali semangat pahlawan 10 November. Dulu bisa menewaskan Malabi di Surabaya, hari ini kita tewaskan yang namanya kebodohan, kita tewaskan namanya kemiskinan, kita tewaskan namanya pengangguran di semua kekurangan yang ada di Surabaya. Surabaya jadi hebat karena jenengan semua warga Surabaya. Siap, 10 November menjadi momentum untuk masyarakat supaya bangkit, mari bersama-sama berjuang untuk seperti kata Pak Wali Kota tadi, menewaskan kebodohan, menewaskan kemiskinan dan seluruh persoalan di Kota Pahlawan tercinta kita ini. Terima kasih Pak Eri, Cak Eri sudah bergabung bersama kami, sudah boleh main-main ke Balai Kota. Dan juga pemirsa, saya Oke Risadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari bersama-sama untuk terus menyebarkan semangat cinta damai. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.